Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nuril Huda, yang terhormat Bapak Wali Kota Kota Bontang dan jajarannya, Bapak Ketua MUI atau yang mewakili, Bapak Kepala Departemen Agama Kota Bontang, bapak-bapak, ibu-ibu, undangan dalam rangka peletakan batu pertama Pondok Pesantren Nurul Iman yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala berkah, rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua pada pagi yang cerah ini dapat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Nurul Iman di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat serta salam tak lupa marilah bersama-sama tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang telah membimbing, telah memberikan contoh tauladan kepada seluruh umatnya dari sejak zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. 3 kalinya kami mengucapkan ribuan terima kasih kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dalam rangka memenuhi undangan acara peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Nurul Iman pada pagi hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun susunan acara pada acara peletakan batu pertama ini sebagai berikut: pembukaan yang pertama, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan Ketua Yayasan Nurul Hidayah, keempat laporan Ketua Panitia Pembangunan, kelima sambutan Wali Kota Bontang, keenam tausiah dan doa, ketujuh peletakan batu pertama, kedelapan penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Fakhrul Rajab. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bontang beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Departemen Agama Kota Bontang atau yang mewakili, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan yang kami tunggu nasihatnya dan doanya Bapak Dr. Andes Yai Haji Nurul Huda. Izinkanlah kami melaporkan sedikit riwayat yayasan ini, Pak. Yayasan ini didirikan tanggal 8 September tahun 95. Tujuannya adalah mendirikan panti asuhan, dan sekarang sudah berumur kira-kira 11 tahun. Dalam perjalanan usia ini, Pak, banyak rintangan, hambatan, dan prestasi yang pernah kita capai. Di antaranya, di dulu waktu bergabung kami anak yatim, Tuhan aslinya sudah menyelesaikan S1 tahun 2005 kemarin, Pak, dan alhamdulillah langsung terima pegawai negeri, sekarang guru SMP 1, Pak. Angkatan pertama itu ada yang S1. Yang kedua, diploma 1. Selanjutnya yang masih berlangsung 6 mahasiswa, Pak, sekarang masih kuliah di Samarinda. Dan salah satu saya kirim untuk sekolah tinggi ilmu Al-Quran di Jogja, Pak, sambil menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Kemudian prestasi di bidang agama yang pernah dicapai anak asuh kami, Pak, pernah menjadi juara nasional hafalan 1 juz mewakili Kota Bontang, dan alhamdulillah dapat hadiah dari Pak Sofyan banyak sekali.
Jadi sekedar intermezzo Pak, dia dari hadiah itu bisa belikan rumah bapaknya yang dulu kerusuhan Poso, sekarang bisa bikin rumah sendiri. Yang kedua, tahun kemarin santri kita bisa menjuarai hafalan 5 juz tingkat provinsi, dan kemarin dijanjikan oleh Bapak Gubernur untuk naik gaji Pak, tapi sampai sekarang beritanya masih ditunggu-tunggu nih Pak. Dan yang prestasi agama, salah satu santri saya dari kerusuhan Poso ini Pak, anak kelas 1 SD saya kirim ke Kudus, sekarang kelas 4 sudah hafal Al-Quran 30 juz. Insya Allah bulan Juli nanti dia akan wisuda. Kemudian prestasi di bidang lapangan pekerjaan Pak, satu di antara anak asuh saya ini diterima di Pupuk Kaltim, baru masuk tahun kemarin. Di fireman 1 orang, kemudian di PT Badak ada jadi istri karyawan Pak. Kemudian di unit traktor Yudi Pak, 2 orang tahun kemarin diterima, sekarang kerja di Sangatta, tempatnya di Sangatta. Dan di Pama ada 3 anak Pak. Alasan kita mendirikan pondok pesantren di sini diantaranya adalah membantu pemerintah Kota Bontang dalam program Bontang Cerdas tahun 2010 yang dicanangkan Pak Wali Kota. Kemudian menyediakan fasilitas sarana pendidikan dan ingin menciptakan, membantu pemerintah manusia yang beriman dan bertakwa, yang seimbang antara ilmu dan imtak. Untuk itu nanti pada saatnya kepada Pak Wali Kota Bontang memberikan sambutan dan meletakkan waktu pertama akan dilaksanakannya pembangunan pesantren terpadu ini Pak. Dan dari rencana awal kita untuk tahap pembangunan ini butuh dana 510 juta rupiah, dan nanti akan dilaporkan oleh panitia pembangunan. Dan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Nurul Huda kami mohon nanti nasihat dan doanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Nurul Huda, beliau ini dari MUI Pusat, adalah Ketua MUI Komisi Dakwah MUI Pusat. Beliau juga dari pengurus PBNU, dari lembaga dakwah. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bapak Sofyan Hasdam beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kakan Depak Bontang atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama Bontang Bapak Umar, Bapak-bapak tamu undangan yang kami hormati, serta keluarga besar Yayasan Nurul Hidayah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Nurul Iman di Bontang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami panitia menyampaikan laporan rencana pembangunan Pondok Pesantren Nurul Iman sebagai berikut. Pertama, bangunan pondok pesantren ini akan menempati area seluas kurang lebih 6.500 meter persegi yang terdiri dari bangunan sekolahan meliputi gedung sekolah, ada 6 ruang masing-masing ukurannya 7 kali 9 meter. Kemudian kantor guru 1 buah 9 kali 12 meter. Perpustakaan 1 buah ukuran 9 kali 9 meter. Yang kedua adalah ruang santri atau asrama santri yang
terdiri atas ruang santri 6 ruangan ukuran 6 kali 6 meter, kemudian ruang makan 1 buah ukuran 17 meter kali 8 meter, kemudian ruang pengurus 2 buah 8 meter kali 5 meter, ruang servis 1 buah 6 kali 6 meter, ruang dapur 1 buah 6 kali 6 meter. Kemudian bangunan ketiga adalah masjid dan menara sebanyak 1 buah ukuran 9 kali 9 meter. Kemudian gedung serbaguna, ruang serbaguna 1 buah ukuran 12 kali 12 meter. Kemudian juga disediakan nanti lapangan istighosah, ukurannya adalah 18 kali 13 meter. Kemudian ada satu lagi lapangan sekolah ukuran 18 kali 13 meter. Kemudian area yang lain dipakai untuk akses road, kemudian taman, pertamanan, dan paving block. Kemudian tahapan pembangunan direncanakan tahap pertama bangunan kelas atau sekolahan, kemudian tahapan kedua adalah bangunan masjid dan menara, tahapan ketiga ruang santri atau asrama santri, dan tahapan keempat adalah bangunan serbaguna. Rencana pendanaan pembangunan ini pertama modal sendiri kita tersedia sekitar 95 juta Pak saat ini. Kemudian nanti kami harapan sumbangan dari Pemkot Bontang, kemudian dari sumbangan dari perusahaan yang ada di Bontang, baik PKT, Badak maupun anak-anak perusahaan, juga PAMA dan sebagainya. Kemudian juga harapan dari para donatur dan dermawan. Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama kepada Bapak Ustadz Kiai Nurul Huda yang telah berkenan menghadiri dan insya Allah memberikan tausiah kepada kami. Kemudian kepada Bapak Wali Kota Bontang yang telah berkenan hadir dan insya Allah berkenan meletakkan batu pertama pembangunan pesantren ini. Kemudian kepada semua tamu undangan yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pesantren ini. Kemudian kepada manajemen PT PKT yang banyak memberikan dukungan atau support terhadap kegiatan ini, serta kepada semua pihak yang tidak disebut satu persatu yang telah banyak berperan dalam rencana pembangunan pondok pesantren ini. Tidak lupa kepada semua panitia atas partisipasinya terhadap kegiatan ini. Pada kesempatan ini juga kami mohon maaf atas nama panitia atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Demikian laporan kami, kurang lebih mohon maaf, dan mohon kepada Bapak Wali Kota Bontang, kepada Bapak Sofyan Hajam pada saatnya nanti berkenan memberikan sambutan serta berkenan meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya kegiatan pembangunan Pondok Pesantren Nurul Iman. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Nurul Huda serta seluruh alim ulama yang hadir pada acara ini. Yang saya hormati saudara yang mewakili Kepala Kantor Departemen Agama, saudara Kepala Bagian di lingkungan pemerintah Kota Bontang, pengurus Yayasan Nurul Hidayah, panitia pembangunan, dan hadirin sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, di akhir Ramadan, sepertiga Ramadan yang mulia ini, kita pun melakukan satu kegiatan mulia, yaitu rencana memulai pembangunan sebuah pesantren yang tentunya, saya mohon maaf saya tidak lihat Ketua Majelis Ulama Kota Bontang, yang tentunya sangat
disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini akan menciptakan manusia yang tentu semakin beriman dan berakhlak yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, memang saat ini pemerintah Kota Bontang sedang melakukan konsolidasi, terutama yang paling mendesak untuk kita capai sekarang adalah Bontang Sehat 2008. Kemudian sesudah itu Bontang Cerdas. Walaupun Bapak sekalian, kita tetap akan mempersiapkan yang namanya Bontang Cerdas, karena kalau tidak dari sekarang tentu tidak mungkin bisa selesai. Pertanyaannya yang sering saya terima, apa sih definisinya Bontang Cerdas? Bapak-bapak, saya tidak hafal semua definisi yang ada, tapi beberapa kriteria yang harus kita capai di dalam Bontang Cerdas 2010. Yang pertama, jumlah sekolah dengan jumlah murid berimbang. Yang kedua, kualitas sekolah semuanya baik. Kriteria ketiga dari yang namanya Bontang Cerdas, tidak ada lagi guru yang kualitasnya rendah. Oleh karena itu akhir 2007 masuk 2008, target kita tidak ada lagi guru di Kota Bontang yang tidak S1. Ya, ini 2007 mulai kita anggarkan, kita kerjasama dengan IKIP Malang, kemudian juga dengan Unmul untuk mendidik guru-guru kita, yang juga ini hambatan yang kita dapat, ibu-ibu bapak sekalian. Saya sudah mencanangkan bahwa dengan klub gaul yang saya canangkan itu, gaul itu Bu, gaul jangan diartikan gaul seperti anak remaja. Ya, gaul itu G-nya adalah global, A-nya adalah aktif, UL-nya adalah unggul. Dengan kata-kata global ini, kita harapkan bahwa semua lulusan kelas 3 SLTA di Kota Bontang harus bisa berbahasa Inggris. Ya, karena ibu-ibu ini yang namanya bahasa Inggris, kemanapun naik haji juga ibu tidak bisa lepas dari bahasa Inggris. Nah, ibu-ibu sekalian, permasalahan kita, kalau kita ingin anak-anak kita bisa berbahasa Inggris, maka di sekolah itu harus diterapkan yang namanya English Day. Saya ketika menjadi ketua BP3 SMA 10 Melati di Samarinda, ini saya canangkan, setiap hari Kamis harus bisa berbahasa Inggris. Anak-anak harus bisa berbahasa Inggris. Yang tidak berbahasa Inggris didenda. Kemudian itu berjalan, akhirnya kita tingkatkan Senin Kamis. Sekarang ibu jalan-jalan ke SMA 10, bukan lagi 2 hari seminggu, tetapi whole day English. Semua hari mereka berbahasa Inggris. Ya. Inilah ibu-ibu sekalian. Tetapi hambatannya, kalau kita mau terapkan English Day di sekolah sekarang, guru-gurunya yang bisu sekarang, karena dia tidak bisa bahasa Inggris. Nah, makanya sekarang tantangan kita bagaimana mempercepat guru-guru ini untuk kursus bahasa Inggris sehingga mereka bisa berbahasa Inggris. Ya. Yang keempat, ibu-ibu sekalian, sarana prasarana sekolah harus kita lengkapi. Perpustakaan, laboratorium, internet, ini semua kita kejar. Perpustakaan kota kita insya Allah akhir tahun ini selesai. Ibu jalan-jalan ke Pisangan, saya kira perpustakaan kota yang termegah di Kalimantan Timur itu. Ya, mudah-mudahan isinya juga megah nanti. Ya, karena ini tugasnya Dinas PDK yang merancang itu. Ya, yang keempat, semua sekolah kita nanti harus berbasis informasi komunikasi, IT, information technology. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, nanti kalau anak-anak kita belajar di Kota Bontang, tidak lagi harus belajar di papan, tapi satu gurunya bilang ke internet, kita belajar ini, kita belajar ini, semua ibu-ibu sekalian, sehingga walaupun dia sekolah di Bontang, insya Allah kualitasnya tidak kalah dengan anak-anak yang sekolah di Jawa. Ini yang kita inginkan. Kenapa ibu-ibu sekalian? Saya kira Allah sudah menggariskan bahwa Allah memberikan penghargaan 1 derajat lebih tinggi orang yang memiliki ilmu pengetahuan dibanding yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu kota kita pun, kalau kita berhasil menjadikan kota cerdas, maka di mata Allah Bontang pun memiliki derajat yang insya Allah lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain. Ibu-ibu bapak sekalian, inilah yang kita inginkan, bagaimana
adanya Bontang cerdas di kota Bontang ini, dan kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan intelektual. Ya, kalau kita menciptakan ini saja, Bu, itu bisa kita ciptakan orang seperti Hitler. Tetapi kecerdasan iman, kecerdasan spiritual, itu yang kita ingin. Kalau itu berimbang, insya Allah ibu-ibu sekalian. Cuma saya katakan memang pesantren ini nanti tolong muatan agama dan muatan apanya ini kalau bisa berimbang. Sebab kalau kita mendidik sarjana agama semua, Pak, itu tidak ada yang bisa melawan Amerika nanti. Ya, betul. Coba lihat kurang ajarnya Presiden Bush itu. Itu Iran lagi sekarang lagi diincar itu. Ya, di Irak alasannya menyerang Irak karena Irak ada senjata pemusnah massal, ada nuklir, ada senjata biologis, ada senjata yang kuman antraks yang apabila itu dia lepas semua orang Israel sakit antraks nanti. Sampai hari ini tidak ada terbukti. Apa hukumannya terhadap Bush? Siapa yang bisa hukum Bush? Tidak bisa. Orang dikecam seluruh dunia, kecam Bush. Bush tidur nyenyak di sana, tidak sakit kepala pun tidak. Yang bisa bunuh Bush apa? Meriam, Pak. Bom. Ya. Dan itu hanya bisa kalau kita menguasai teknologi. Ya. Umat Islam ini sekarang kata Rasulullah memang yang dibayangkan banyak jumlahnya, tapi seperti busa air. Kalau datang ombak sedikit saja lari ke sini, datang dari sini lari ke sini. Begitu siang-siang sedikit habis. Ya. Inilah ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang tentunya kita tidak inginkan. Kita ingin bagaimana di kota Bontang ini kita bangun. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ini maaf Pak Kiai saya agak panjang ini, karena kalau saya menghadapi tenaga pendidik begini, kemudian pesantren ini memang apa namanya gairah saya untuk ngomong ini, karena harapan saya terlalu besar buat bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Karena di tangan bapak-bapak ibu-ibu lah ini yang nanti bisa merubah ini Bontang. Ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, oleh karena itulah mengapa kita ini kadang-kadang orang selalu, wah ini perintah Pak Wali itu tidak benar. Wa batagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik wa la yabtagil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan. Membuang sampah itu membuat kerusakan, Bu. Kerusakannya apa? Nyamuk bertelur di situ. Begitu bertelur anaknya ibu digigit sama nyamuk, kena demam berdarah. Itu kerusakan yang ditimbulkan. Itu yang paling ringan. Belum yang namanya nebang pohon. Setiap hujan banjir yang dimarahi wali kota. Kenapa ini banjir? Dia tidak pernah banjir gara-gara menebang pohon. Ya. Inilah ibu-ibu bapak sekalian saya kira dapat sampaikan. Dan mana Pak Muawan tadi? Ini di bagian sosial Pak Muawam ini, cuma saya belum bisa menjanjikan Pak ini karena ini tahu ABT 2007 udah tutup, 2006. Ya, tapi kalau masih ada masih memungkinkan, mungkin kita bantu 50 juta dulu untuk tahap pertama. Ya. Nanti apakah kita bantu di akhir tahun ini? Nanti Pak Muhammadnya lihat dulu. Kalau tidak memungkinkan ya berarti awal 2007 apa boleh buat. Yang penting ada komitmen, bisa ngutang sudah Pak Muhammad itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terutama yang terhormat Bapak Wali Kota, para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, para hadirin dan hadirat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syukur kepada Allah yang Maha Agung. Pada pagi hari ini saya dapat ikut serta bersyukur kepada Allah atas akan diletak batu pertamanya membangun pondok pesantren Nurul Iman. Kita mohon kepada Allah semoga pertemuan kita senantiasa mendapat hidayah, taufik inayah dari Allah, sehingga pesantren ini apa yang diharapkan oleh Bapak Wali Kota tadi akan terwujud. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di Indonesia ini pesantrenlah namanya cikal bakal pendidikan. Pada abad ke-15 datanglah seorang Asia Tengah yang namanya Ibrahim Samarkand,
menginjakkan kaki di Tuban, Jawa Timur, dan ini ayah dari Sunan Ampel. Beliau pertama mendirikan pesantren di Nusantara ini. Oleh karena itu, di dalam pendidikan Indonesia ini, pertama pendidikan adalah sistem pesantren, ialah tidak klasikal. Oleh karena itu, dengan kemajuan seperti ini, tidak boleh kita meninggalkan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana kata Bapak Wali Kota tadi, banyak sekali di samping ilmu-ilmu agama, tidak kalah pentingnya ada berbahasa Inggris. Pernah pengalaman ketika Pak Menteri Agama ini, Pak Said Akil Al-Munawar, kita akan mengirim anak-anak pada pesantren ke Kanada, ke Amerika. 10 anak pesantren, ketika diuji bahasa Inggrisnya, alhamdulillah semua wassalam. Karena dia nggak ngerti bahasa Inggris. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, apa kata Pak Wali Kota tadi benar sekali. Tidak cukup kita ini di pondok itu hanya masalah bahasa Arab, tidak. Tetapi paling penting lagi, jangan lupa Qurannya pinter, bahasa Inggrisnya hebat. Saya ini dulu Pak Wali Kota pernah akan menghafal Al-Quran di Tuban, di Jenu namanya. Kiainya namanya Kiai Khozim. Baru seminggu dijemput sama ayah saya, jangan menghafalkan Quran dulu, tapi mondok dulu. Baru dapat 1 juz, saya kulus waha. Jadi saya pulang mondok. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, apakah ada kira-kira anak-anak saya yang bisa hafal Quran? Saya syukur kepada Allah, anak saya ini 8, 5 laki-laki, 2 wanita. Ada yang 2 hafal Al-Quran, yang 1 keluaran dari Al-Azhar University, hafal 30 juz, yang 1 lagi dari UI, Fakultas Ekonomi. Sekarang saya salah seorang manajer di Citibank di Jakarta, hafal Quran baru 10 juz. Saya syukur kepada Allah. Karena apa, bapak-bapak? Sekarang ini kadang-kadang orang lupa kepada Al-Quran. Padahal Allah itu berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah kata-kata Allah langsung kepada Nabi. Kata Allah, hormati keluarga kami. Ketika itu kita dibaca oleh Nabi, para sahabat ini melongo. Melongo itu bahasa Jawa, artinya ya melongo, bengong. Para sahabat bengong, siapa Nabi? Keluarga Allah, wong Allah itu enggak beranak dan tidak dianakkan. Kata Nabi, kamilil Quran, orang yang hafal Quran itu keluarga Allah. Kita masih ingat di negeri kita ini ada PT IKI di Jakarta. Dulu yang ke sana setiap provinsi ngirim anak, di spot dibiayai dari pemerintah daerah. Setelah di sana kira-kira 2 tahun, itu semua kirim surat. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, nggak usah dikirim. Saya sudah cukup biayanya. Karena apa? Diundang orang untuk mengajar Al-Quran, biayanya sudah cukup. Ini adalah berkah daripada Al-Quran itu. Oleh karena itu, bapak-bapak, di pondok pesantren ini para kiainya bukan mengajar, tapi mendidik. Di SMU itu mengajar. Berbeda. Sekarang saya tanya, dalam kenyataannya, apakah ada pesantren berantem? Tidak ada. Yang berantem itu SMU, STM. Karena apa? Seminggu 2 jam ajaran agamanya. Lawangnya di pesantren tiap hari belajar agama saja, kadang-kadang dia nggak tertib, apalagi agamanya minyak. Oleh karena itu, tadi saya ngomong sama Pak Kiai kita ini masih muda tapi Kiai beliau ini. Apa kata saya, Pak Kiai? Pondok pesantren itu 3 hal yang penting diperhatikan. 1, kiainya itu istiqomah, tertib. Jangan sering keluar dari pondok, nanti santrinya bubar. Kiai kok sambil ceramah ke sana kemari, wassalam itu pondoknya. Yang kedua, sering sholat malam, puasa Senin Kemis, mohon kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa, semua yang punya ini Allah. Oleh karena itu, pondok pesantren seperti ini sangat amat penting sekali untuk kita dukung bersama-sama.
Alhamdulillah Pak Wali Kota tadi sudah menyampaikan untuk pertama 50 juta. Kecil bapak-bapak, kalau hanya bangunan, bukan, belum saya teruskan ini, bukan. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia hanya 500 juta, kecil itu, kecil. Dan di dalam hadis Nabi, di Madinah ada seorang membangun masjid besar sekali. Kata orang-orang lain, untuk apa masjid besar-besar? Kapan bisa selesai? Kata Nabi, selesaikan. Allah akan menyelesaikan. Di Jakarta, ketika Bung Karno itu jadi presiden, Perdana Menterinya yang namanya Insinyur Juanda, rapat kabinet. Apa pesan Bung Karno? Saudara-saudara menteri, tolong selesaikan yang namanya Munas. Orang bertanya, mengapa Bung Karno tidak masjid dulu? Beliau berkata, saudara, kalau Monas ini tidak selesai, saya sudah meninggal, tidak ada yang meneruskan. Tapi kalau masjid, yakinlah kepada saya, ada orang yang meneruskan. Benar. Bung Karno meninggal dunia 16 tahun kemudian, Istiqlal baru selesai oleh Pak Soeharto. Inilah kenyataannya. Oleh karena itu, bapak-bapak pengurus, jangan kecil hati. Apalagi hanya 500 juta, kecil. Korupsi aja miliaran kok. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kurang apa-apa, kirim surat kepada saya. Balasannya, wallahu a'lam. Moga-moga atas dukungan kita semua, terutama Bapak Wali Kota, kita akan beberapa bulan lagi kita akan selesai bangun seperti ini, mendidik anak-anak kita semua menjadi generasi yang akan datang yang lebih baik. Mari bapak-bapak berdoa kepada Allah. Saya mohon berdiri. Ada orang tanya, mengapa Pak berdiri? Saya beritahukan, ketika Nabi itu perang Badar, menghadapi orang 1000 orang kafir Quraisy dan orang Islam hanya 316, Nabi itu berdoa berdiri 3 jam, saking inginnya pertolongan dari Allah. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamna rabbayana shaghira. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamna rabbayana shaghira. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamna rabbayana shaghira. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil qarrabin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bil uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil raghaib mahusul khawatim wa yustasqal gamam biajil karim wa ala ali wasahbi fi kulli hatu wa nafasim bi adadi kulli maklumillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kami silakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekianlah ikut syukur saya kepada Allah bersama Bapak Wali Kota membuka peletakan batu pertama pada pesantren Nurul Iman ini. Moga-moga Allah melindungi kepada kita bersama. Kalau ada salah, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See
Tawassala bi bismillah wa bil